Saya Febiola Graciela Mali, mahasiswa semester 6 Program Studi Agroteknologi, Minat Perlindungan Tanaman, kelas PLT 1. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagian mulut dan mata pada serangga. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipe kaki pada serangga. Perlu diketahui bahwa kaki merupakan alat tambahan yang terdapat pada toraks atau dada. Selain kaki, pada toraks juga terdapat alat tambahan lainnya, yaitu sayap. Kaki pada serangga terdiri dari 3 ruas atau 6 buah yang disebut heksapoda, dan masing-masingnya terdapat pada ketiga ruas dada. Kaki pada serangga ini berfungsi untuk berjalan dan melompat. Bagian kaki serangga dari pangkal ke ujung terdiri dari 5 bagian secara berturut-turut, yaitu yang pertama yaitu koksa dengan simbol CX. Dengan bentuknya yang simetris, koksa merupakan kerucut, namun pada umumnya lonjong dan mungkin menyerupai bulat. Koksa dihubungkan dengan tubuhnya oleh membran persendian yang disebut dengan corium koksa yang melingkupi pangkalnya, dan pada ujung koksa terdapat 2 buah sendi yang menghubungkannya dengan trokanter. Bagian yang kedua yaitu trokanter dengan simbol TR merupakan segmen pangkal dari Telopodite, memiliki ruas yang kecil, dapat bergerak bebas dengan sendi yang letaknya horizontal pada koksa dan sambungannya dengan pangkal femur lebih kuat. Yang ketiga yaitu femur dengan simbol FR. Femur merupakan segmen kaki ketiga dan biasanya merupakan bagian yang terpanjang dan terkuat, tetapi mempunyai variasi dalam ukuran besarnya dan kaki belakang. Contohnya pada Orthoptera yang meloncat yang amat besar sampai pada femur yang kecil pada kebanyakan larva. Besar kecilnya femur ini umumnya bergantung pada besarnya otot-otot tibia yang ada di dalamnya. Kadang membesar dan berubah bentuk sesuai dengan fungsinya, yang lain dengan otot-otot tibia. Bagian yang keempat yaitu tibia atau TB. Tibia biasanya lebih ramping, tetapi kurang lebih panjangnya hampir sama dengan femur. Pada bagian ujung tibia biasanya terdapat duri-duri atau taji. Bagian yang kelima yaitu tarsus atau tar. Pada serangga dewasa umumnya dibagi ke dalam 2 atau 5 subsegmen atau tarsomer. Subsegmen-subsegmen ini yang biasanya dapat bergerak bebas satu sama lain karena membran yang menghubungkannya. Tetapi pada tarsus tidak pernah mempunyai otot-otot. Tarsus dari Pterogotat dewasa kurang dari 5 ruas dan kemungkinan disebabkan oleh adanya fusi dari subsegmen-subsegmennya. Pada familia Acrididae, bagian basal dari tarsusnya jelas, terdiri dari 3 tarsomer yang menjadi 1, sedangkan tarsomer keempat dan kelima bebas. Tarsomer basal kadang-kadang membesar dan ini dibedakan sebagai basitarsus. Pada sisi bawah dari subsegmen tarsus beberapa Orthoptera didapati lembaran kecil yang disebut dengan pulvili atau Eplantutalae. Bagian yang terakhir yaitu bagian terminal atau ujung dari kaki serangga disebut dengan pretarsus. Pada kebanyakan serangga, baik yang dewasa, nimfa atau larva, pretarsusnya mempunyai sepasang kuku atau disebut klau pada sisi lateralnya dan bersendi pada bagian dorsal dengan ujung dari tarsus. Beberapa serangga pradewasa atau yang biasa kita sebut dengan serangga muda ada yang tidak mempunyai kaki atau disebut dengan apodaus, seperti pada larva lalat atau sering kita sebut sebagai tempayak atau manggot atau set. Bahkan ada serangga dewasa yang tidak berkaki secara jelas, misalnya seperti kuku perisai betina. Selanjutnya kita masuk pada bentuk kaki dari serangga. Bentuk kaki dari serangga bervariasi sesuai dengan fungsinya, dan berdasarkan fungsinya kaki serangga dibagi ke dalam 7 tipe, yaitu tipe yang pertama yaitu tipe kaki ambulatorial. Tipe ini digunakan untuk berjalan yang ditandai dengan bagian tibia dan femur lebih panjang dari bagian kaki yang lainnya.
Pada tipe kaki ini merupakan tipe umum yang terdapat pada kaki serangga. Tipe yang kedua yaitu tipe kursorial, yaitu kaki untuk berlari dan ditandai dengan ruas-ruasnya yang cukup ramping. Contohnya pada lipas dan kumbang. Tipe kaki yang ketiga yaitu tipe kaki saltatorial, yaitu digunakan untuk meloncat. Dicirikan dengan bagian femur yang lebih membesar dan kuat pada kaki belalang. Contohnya pada jangkrik dan belalang. Tipe kaki yang keempat yaitu tipe kaki raptorial, yaitu tipe yang digunakan untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Pada tipe ini dicirikan dengan bagian depan femur membesar dan pada bagian tibia terdapat duri-duri. Contohnya pada kaki depan belalang sembah. Tipe kaki yang kelima yaitu tipe kaki fosorial, yaitu tipe kaki untuk menggali dan dicirikan oleh bentuk kaki yang bagian depannya pipih seperti spatula. Contohnya pada anjing tanah. Tipe kaki yang keenam yaitu tipe kaki natatorial, adalah kaki untuk berenang. Pada tipe ini dicirikan dengan bentuknya yang pipih serta adanya sekelompok rambut-rambut renang yang panjang. Contohnya pada kumbang penyelam dan kepinding kapal. Dan tipe yang terakhir yaitu tipe kaki pembawa serbuk sari. Pada tipe ini dicirikan oleh adanya rambut-rambut lebat, sisir serbuk sari dan keranjang serbuk sari pada kaki. Contohnya pada lebah madu. Nah, macam-macam tipe kaki yang sudah saya jelaskan tadi merupakan kaki yang sebenarnya. Kaki tersebut beruas-ruas dan berpangkal pada toraks. Sedangkan larva golongan Lepidoptera dan Hymenoptera tertentu pada abdomen didapatkan prolek yang lunak dan tidak beruas-ruas. Nah, kaki-kaki ini berpangkal pada ruas-ruas dari abdomen. Pada ujung prolek larva Lepidoptera didapatkan bangunan yang disebut dengan kroket. Kroket ini akan tampak jelas bila larva pada Lepidoptera diawetkan. Pada akhir video ini, perlu diketahui bahwa kaki pada beberapa jenis serangga memiliki struktur yang sesuai dengan fungsinya. Struktur-struktur khusus tersebut antara lain, yang pertama, curbiculum, terdapat pada kaki lebah madu yang merupakan wadah atau tempat tepung sari. Yang bagian kedua yaitu tympanum, yaitu terdapat pada tibia kaki depan dari belalang berantena panjang dan jangkrik. Nah, tympanum ini berfungsi sebagai alat pendengar. Dan struktur yang terakhir yaitu pada beberapa jenis serangga terdapat berbagai tipe struktur alat indera pada kakinya. Contohnya, sesili pada tarsi kaki depan lalat rumah yang berfungsi untuk merasakan makanan. Demikian penjelasan saya mengenai tipe kaki dari serangga. Sekian dan terima kasih.